Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya di channel Mamas Guru di sesi pembahasan soal matematika. Tentunya hari ini kita akan membahas soal matematika untuk kelas 7 semester 1 di buku siswa yang biasa adik-adik temukan di sekolah. Ya, buku di sini sudah tidak asing lagi saya rasa bagi adik-adik semua untuk kelas 7 semester 1. Baik, untuk kali ini kita akan membahas soal dengan di bab bilangan gitu ya, di bab bilangan. Karena ini sesi pembahasan soal, maka kita langsung ke ayo kita berlatih 1.1 di halaman 10 ya kalau di buku siswa, di buku adik-adik semua. Baik, di sini sudah saya siapkan beberapa soal, namun karena ini hanya untuk pembelajaran gitu ya, untuk pembelajaran bagi adik-adik semua, tentunya tidak semua soal saya jawab di sini. Hanya soal yang genap saja. Jadi harapannya dengan soal-soal ini adik-adik bisa belajar dan bisa juga mengerjakan di soal-soal lain yang mungkin belum dibahas pada sesi pembahasan soal pada kali ini. Baik, langsung saja di sini ada soal. Kita langsung jawab, tapi sebelumnya kita baca dulu bareng-bareng. Angka 9, 2, 4, 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Baik, jadi bilangan pertama nih katanya tadi kata soal ya, disusun dari bilangan terbesar ke terkecil, berarti 9, 5, 4, 2. Nah, bilangan yang terbentuk adalah 9.542. Sedangkan yang kedua, kita baca soal lagi. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Jadi ini kebalikannya nih. Angka terkecil ke terbesar berarti 2, 4, 5, 9. Jadi angka yang terbentuk adalah 2459. Kemudian pertanyaannya adalah selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan. Ya, namanya selisih kita tinggal kurangi saja gitu ya. Kalau jumlah kan kita jumlahkan, kalau selisih kita kurangi saja. 12 dikurangi 9 berarti masih 3. Di sini berarti masih 3 ya, karena dipinjam belakangnya tadi. 13 dikurangi 5 berarti masih 8 gitu ya. Dan di sini tinggal 4 dikurangi 4 berarti 0 habis nih. Terus kemudian 9 dikurangi 2 7. Jadi hasilnya adalah 7083. Jadi jawabannya adalah yang C, karenanya adalah soal pilihan ganda. Baik, untuk soal selanjutnya. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita gambar dulu ilustrasinya biar adik-adik tahu dan paham gitu ya. Ini ada laut, lumba-lumba meloncat 4 meter di atas permukaan laut. Nah, ini 4 meter nih. Kemudian setelah loncat 4 meter dia akan tenggelam lagi atau menyelam 9 meter di bawah permukaan laut. Nah, kasusnya seperti ini, baru kita akan baca pertanyaannya. Gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Nah, berarti kalau kita gambar garis bilangan seperti ini ya, kita mulai dari 0, kalau ke kanan berarti positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu juga kalau ke kiri berarti negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Tadi pertama lumba-lumba meloncat 4 meter di atas permukaan laut. Nah, 0 ini ya digambarkan adalah permukaan laut ini. Di sini 0. Meloncat 4 meter berarti dia ke arah positif. Nah, jadi posisi di sini nih. Setelah meloncat 4 meter, kemudian ikan tersebut kembali menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Nah, sampai sini kan sampai di permukaan laut. Karena dia 9 meter di bawah permukaan laut. Nah, berarti lagi terus sampai ke angka berapa? Negatif 9 ya. Jadi nanti ini dilengkapi. Jadi paling tidak gambarannya seperti ini. Baik, sekarang untuk yang B. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba. Maksudnya adalah selisih nih. Setelah meloncat di sini tadi 4 meter ke 9 meter di bawah permukaan laut. Nah, selisihnya berapa? Nah, namanya selisih kan dikurang.
jadi tinggal dikurang saja. Tadi kan dari sini ke sini ya 4 gitu ya, 4 meter di atas permukaan laut positif dikurangi negatif 9. Berapa jawabannya? 13 meter. Inilah selisih ketinggian meloncat dan menyelam. Untuk soal selanjutnya, Edward ingin membuat katrol timba air ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapakah panjang tali dari permukaan air ke katrol? Baik, sebelum kita jawab, sama kita harus tahu dulu nih kondisinya seperti apa biar kita bisa menjawab. Ini berarti ada sebuah sumur nih, ada sebuah sumur gitu ya. Ini adalah permukaan tanahnya, terus kemudian ini ada katrol. Nah, di situ dikatakan ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, berarti ini 2 meter. Terus dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Ya, namanya sumur kan berarti airnya ada di dalam ya. Nah, berarti di sini nih baru ada airnya. Berarti jarak ini ke sini, tanah ke air ini adalah 3 meter. Yang ditanyakan adalah berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol. Nah, ke permukaan air ke katrol. Baik, berarti permukaan airnya kan di sini, katrolnya di atas. Nah, berarti berapa talinya ini? Berarti panjang tali sama dengan 2 meter ditambah 3 meter. Jawabannya berapa? Iya, 5 meter. Terus selanjutnya, sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Nah, jadi posisinya kita harus tahu juga ini ceritanya gimana. Ini ada permukaan laut gitu ya. Terus ada sebuah kapal selam, berarti di bawah permukaan laut. Mula-mula itu adalah kapal selamnya di sini nih dengan jarak 120 meter dari permukaan. Kemudian menyelam lagi kapal selamnya menjadi di sini sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Ya, kita tahu bahwasanya tadi kan di bawah permukaan laut bisa kita nyatakan sebagai bilangan negatif ya. Jadi negatif 120 meter. Karena dia menyelam lagi, maka dikurangi lagi tuh 60 meter. Berarti jawabannya adalah negatif 180 meter. Maksudnya adalah posisi kapal selam itu 180 meter di bawah ya, di bawah permukaan air laut. Nah, maksudnya seperti itu. Untuk yang selanjutnya, setiap hari Sabtu, Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris, diperintahkan dari komandan regu maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika diperintahkan pimpinan pasukan mundur 4 langkah, maka artinya berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah dan maju 3 langkah lagi. Pertanyaannya, nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Nah, kita harus tahu nih tadi kan ya, untuk menjawab soal pertanyaan yang A, Alvin tadi maju 10 langkah gitu. Andaikan posisi Alvin di sini ya, posisi Alvin di sini. Nah, maka maju 10 langkah sampai ke angka 10 ya. Posisi Alvin di 0 begitu ya. Di 0 sampai 10 karena 10 langkah. Kemudian mundur lagi 8 langkah gitu. Mundur ke sini. Tadi udah maju ke sini gitu ya. Mundur lagi. Ini berarti karena mundur dilambangkan dengan negatif atau dikurangi 8 dan maju lagi. Setelah sampai sini maju lagi 3 langkah, berarti ditambah
3. Nah, maksudnya ketika dirubah ke dalam operasi bilangan bulat adalah 10 dikurangi 8 ditambah 3. Ya, jadi seperti itu. Terus untuk jawab soal yang B, apa di situ? Tentukan posisi akhir Alvin terhadap posisi awal. Nah, berarti kan posisi akhir Alvin tuh di sini nih. Nah, di sini. Dari posisi awalnya dia di sini. Nah, berapa ini ke sini? Nah, begitu. Berarti tinggal kerjakan saja soal ini. 10 dikurangi 8 berarti masih 2 ditambah 3, 5. Iya, berarti 5 langkah jawabannya. 5 langkah dari posisi awal. Nah, kita seperti itu. Terus selanjutnya untuk soal yang terakhir nih, dari soal yang saya sediakan, Pak Manuputi adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara, oke, kita tulis diketahuinya dulu, jadi biar nanti nggak hilang. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ayam kampung, ya. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 65, gitu ya, 65 ayam potong dan 45 ayam kampung ini mati, gitu. Oke, pertanyaannya yang A, berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Nah, tadinya kan 650 nih, karena mati 65 berarti berapa? Tinggal berapa? Iya, 585 ekor. Yang kedua, berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Nah, yang mati kan tadi ayam potongnya 65, terus ayam kampungnya yang mati 45. Namanya selisih dikurangi berarti tinggal 20 ekor. Artinya selisih yang mati antara ayam kampung dan ayam potong adalah 25. Baik, ini pertemuan kita pada sesi pembahasan soal kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan dan sampai jumpa di pertemuan atau di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.